2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F. Dengan saya Tiara Ramadhani Rahman dengan NIM 2400190067. Saya Damita Diva dengan NIM 2400019068. Dan saya Ari dengan NIM 2400019069. Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah yang terbagi pada 3 bagian. Yang pertama ada perintis, akhir tradisionalis, dan awal. Dan kami menjelaskan tentang tokoh yang ada di akhir tradisionalis, yaitu Henry L. Gantt. Biografi Henry Lawrence Gantt. Siapa sih Henry Lawrence Gantt itu? Henry Lawrence Gantt lahir di Calvert County, Maryland, Amerika Serikat. Gantt lulus dari sekolah McDonald tahun 1878 dan bekerja pada Johns Hopkins College sebagai guru teknik mesin dan juru gambar. Pada tahun 1887, ia bergabung dengan Frederick Winslow Taylor dalam memanfaatkan teori manajemen ilmiah. Dia di Midvale Steel dan Bethlehem Steel sampai tahun 1893. Objek publikasi. Henry L. Gantt terkenal dengan pengembangan Gantt chart yang merupakan alat visual untuk perencanaan dan pengelolaan proyek. Dalam konteks publikasi, objek yang terkait dengan konsep Gantt mencakup yang pertama, jadwal produksi. Gantt chart digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan langkah-langkah produksi, membantu dalam visualisasi urutan dan durasi setiap tahap. Yang kedua, manajemen proyek. Memantau kemajuan proyek publikasi termasuk penguasaan tugas kepada tim dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Melacak waktu dan langkah-langkah dalam proses publikasi untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Yang keempat, optimalisasi proses. Mengidentifikasi bottlenecks dalam proses produksi dan merencanakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, pelaporan kemajuan. Memberikan laporan visual tentang status proyek, memudahkan komunikasi antara tim dan manajemen. Dengan menggunakan Gantt chart, manajer pabrik dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengelola proses publikasi. Selanjutnya, desain stasiun kerja. Desain stasiun kerja Henry L. Gantt dapat melibatkan beberapa elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Beberapa langkah dalam merancang stasiun kerja tersebut. Yang pertama, pengaturan ruang, yaitu pastikan stasiun kerja memiliki ruang yang cukup untuk bergerak dan bekerja. Gunakan layout untuk memudahkan alur kerja. Yang kedua, peralatan dan alat kerja. Identifikasi alat yang diperlukan untuk pekerjaan dan letakkan dengan mudah dijangkau. Pastikan peralatan ergonomis untuk mengurangi kelelahan. Yang ketiga, sistem penjadwalan. Gunakan metode Gantt chart untuk memvisualisasikan jadwal proyek. Ini membantu dalam memonitor kemajuan dan menyusun prioritas tugas. Yang keempat, pencahayaan dan ventilasi. Pastikan stasiun kerja memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang kelima, area penyimpanan. Sediakan area untuk menyimpan dokumentasi dan alat yang Metode engineering atau metode teknisi. Teori manajemen produksi Henry Gantt menghasilkan 4 temuan, yaitu yang pertama, tabel Gantt, yang kedua, industrial efficiency, dan yang ketiga, the task and bonus system, dan yang keempat, the social responsibility of business. Dan yang pertama, tabel Gantt, hingga kini karya ini masih dianggap relevan untuk digunakan sebagai alat manajemen. Dia membuat sebuah grafik penjadwalan sebagai alat untuk aplikasi perencanaan dan pengawasan sekaligus merekam keseluruhan perjalanan proyek. Dalam bahasa modernnya, tabel ini dinamakan PERT, Program Evaluation and Review. Bagan Gantt ini pada awalnya ia digunakan untuk mengatur pelaksanaan proyek infrastruktur yang antara lain pembangunan
bendungan Hoover, dan jalan lintas negara bagian yang kemudian temuannya ini menjadi alat penting untuk pelaksanaan manajemen proyek. Yang kedua, industrial efisiensi. Efisiensi industri hanya bisa terlaksana jika ada analisa ilmiah menyeluruh pada keseluruhan aspek yang dalam suatu pekerjaan. Tujuan adanya manajemen industri yang utama adalah melakukan peningkatan sistem untuk hal-hal yang tidak digunakan dan kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, the task and bonus system. Ia merancang adanya bonus tambahan bagi manajer yang tergantung pada bagaimana manajer itu menyikapi karyawan dan meningkatkan kinerja mereka. Dan yang terakhir ada the social responsibility of business. Ia percaya bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempatnya. 3. Persamaan dan pemikiran. Henry Elgen dan Karl Barth adalah dua tokoh yang memiliki kontribusi penting dalam bidang manajemen. Persamaan keduanya, mereka sama-sama berfokus pada peningkatan efisiensi dalam proses manajemen dan produksi. Keduanya mengakui bahwa pengelolaan waktu dan sumber daya adalah kunci untuk mencapai produktivitas yang lebih baik. Persamaan yang kedua, mereka sama-sama mengembangkan alat dan teknik yang dapat digunakan oleh manajer untuk merancang, mengontrol, dan mengorganisasikan pekerjaan. Teori persamaan dan perbedaan pemikiran pada Henry Elgen dan Dwight V. Merrick. Ada dua tokoh yang dikenal dalam bidang manajemen dan produksi. Persamaan keduanya sama-sama berkontribusi pada pengembangan teknik yang membantu peningkatan efisiensi dalam manajemen produksi. Baik Gen maupun Merrick mengembangkan metode yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses kerja dan manajemen waktu. Perbedaan pemikiran keduanya, Henry Elgen dikenal dengan Gantt chart atau diagram Gantt, yang adalah alat visual untuk perencanaan dan penjadwalan proyek. Ini memungkinkan mereka untuk melihat jadwal tugas dan kemajuan secara keseluruhan. Dwight V. Merrick lebih fokus pada analisis dan desain sistem untuk manajemen yang lebih efisien. Dia mengembangkan gagasan yang berkaitan dengan pengorganisasian dan penggunaan sumber daya dalam sistem produksi. Pendekatan terhadap manajemen. Dia memfokuskan pada aspek visualisasi dan pengendalian proyek, memberikan alat yang mudah digunakan untuk perencanaan. Merrick cenderung lebih analitis dengan penekanan pada metodologi sistematik dan pengembangan arsitektur organisasi yang efisiensi. Penerapan diagram Gantt lebih banyak digunakan dalam perencanaan proyek, sedangkan pendekatan Merrick lebih sering diadopsi dalam konteks desain sistem dan Persamaan dan perbedaan teori Henry Elgen and Harrington Emerson. Persamaan yang pertama yaitu fokus pada efisiensi. Gantt dan Emerson berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Mereka berusaha mengembangkan metode yang dapat meningkatkan output dengan menggunakan sumber daya yang optimal. Persamaan yang kedua yaitu mereka melakukan pendekatan sistematis. Mereka percaya bahwa proses kerja dapat dianalisis dan diorganisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Persamaan yang ketiga yaitu pengembangan karyawan. Baik Gantt maupun Emerson menghargai pentingnya pengembangan karyawan. Mereka mengakui bahwa keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja berkontribusi besar terhadap produktivitas organisasi. Selanjutnya untuk perbedaannya, yang pertama kontribusi dan fokus teori. Henry Elgen terkenal dengan Gantt chart yang merupakan alat manajemen proyek yang visual untuk merencanakan dan menjadwalkan tugas. Gantt berfokus pada perencanaan dan pengendalian produksi serta pentingnya validasi keterlibatan karyawan dalam produksi. Sedangkan Harrington Emerson dikenal dengan konsep efisiensi dan pendekatan manajemen yang menekankan pada prinsip-prinsip efisiensi. Emerson menciptakan prinsip 12 efisiensi yang menekankan optimalisasi proses dan pengurangan limbah dalam produksi. Perbedaan yang kedua yaitu pendekatan terhadap manajemen. Gantt menekankan pada pentingnya kolaborasi antara manajemen dan karyawan di tingkat operasional untuk mencapai efisiensi. Sedangkan Emerson lebih menekankan pada analisis biaya dan peningkatan proses.
Jadi persamaan antara Henry Elgan dan Maurice L. Cook. Jadi persamaannya itu yang keduanya sama-sama fokus pada efisiensi. Yang kedua itu dalam pengembangan alatnya manajerial ya. Dan yang ketiganya itu pentingnya kerjasama. Jadi dua-duanya ini kalau mereka dua-duanya ngerasa kalau kerjasama itu penting, itu persamaannya. Dan perbedaannya, Henry Elgan ini berkontribusi utama lebih dikenal dengan pengembangan Gantt chart-nya ini, sebuah alat visual yang digunakan untuk merancang dan menjadwalkan proyek. Nah, Maurice L. Cook ini terkenal karena pendekatannya dalam manajemen publik dan administrasi. Jadi dia lebih ke prinsip-prinsip manajemen yang efisien di pemerintahan atau organisasi sosial. Nah, pendekatan teoritis Gantt lebih berfokus pada teknik manajemen produksi dan pengendalian waktu. Sedangkan Cook menekan pentingnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam konteks manajemen publik.